Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yakni Ibu Dr. Haji Neni Triana STMM selaku pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis serta rekan-rekan yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Najma Sausan selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang basreng atau bakso goreng harmoni sebagai analisis studi kelayakan bisnis usaha. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Akbar Rozak, yang kedua ada Alia Widya Puspita, yang ketiga ada Anita Widya Putri, yang keempat ada Asyifa Aretania, yang kelima ada Ferry Firdaus, dan yang keenam ada Gita Nur Afia. Langsung saja pada materi yang pertama, itu ada latar belakang. Apa sih latar belakang dari usaha kami? UMKM dalam bidang kuliner merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh pembisnis, karena setiap hari seseorang pasti akan membutuhkan makanan. Nah, salah satu bisnis dalam bidang kuliner yang banyak digemari masyarakat ialah bakso. Minat para masyarakat dalam mengonsumsi bakso cukup besar, terbukti dari banyaknya bisnis kuliner bakso yang cukup terkenal di Karawang. Contohnya seperti bakso harmoni. Selanjutnya ada segmentasi pasar dan penentuan target. Segmentasi pasar merupakan membagi sasaran konsumen yang tidak sama menurut kebutuhan dan keinginannya. Untuk memperluas segmentasi pasar dalam usaha bakso goreng harmoni ini tentunya tidak gampang dan tanpa adanya penanaman kapital atau investasi menurut investor. Menurut William Ibrahim 2003. Adapun segmentasi pasar bakso goreng harmoni yang pertama ada pelanggan online, anak muda dan pelajar, keluarga, dan ibu rumah tangga. Pertama ada pelanggan online. Kenapa kami menargetkan kepada pelanggan online? Karena dengan menjual produk kami ke berbagai platform seperti TikTok atau Shopee dapat memperluas pangsa pasar kami di berbagai daerah. Kedua ada anak muda atau pelajar. Tentunya para pelajar sangat gemar dengan makanan pedas dan gurih yang sangat bisa sekali untuk menemani saat-saat belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar berkumpul bersama teman. Terakhir ada keluarga serta ibu rumah tangga. Tentunya basreng kami sangat cocok untuk dijadikan cemilan bersama keluarga saat berkumpul. Selanjutnya ada identitas perusahaan. Nama perusahaan Bakso Goreng Harmoni. Merek dagangnya yaitu bakso goreng, jenis usahanya CV atau jajanan kuliner, kegiatan usahanya memperjualbelikan jajanan kuliner makanan. Selanjutnya beralamat di Jalan HS Ronggowaluyo, Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Dengan pemilik Akbar, nomor telepon 0856 1111 2451. Dengan email basogorengharmoni@gmail.com. Untuk logo perusahaan, keterangan logo. Yang pertama, bentuk utamanya berbentuk kotak. Yang kedua, warna dasarnya warna kuning. Yang ketiga, gambar, yaitu bakso goreng. Yang keempat, huruf menggunakan Fingerhand ITC dengan tulisan bakso goreng. Selanjutnya, yaitu ada aspek legal perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan Bakso Goreng Harmoni. Yang kedua, bentuk usahanya perseorangan. Yang ketiga ada akta notaris. Yang keempat merupakan permodalan. Untuk harga saham per lembar itu sekitar 75.000. Modal dasarnya sekitar 15 juta sama dengan 200 lembar saham. Selanjutnya ada modal ditempatkan. Saham Akbar sama dengan 200 lembar dikali 100% sama dengan 200 lembar. Selanjutnya yaitu modal disetor. Saham Akbar sama dengan 200 lembar dikali 100% sama dengan 200 lembar. Untuk modal yang disetorkan sekitar Rp7.500.000. Yang kelima, ada surat izin usaha perdagangan SIUP dengan nomor PP nomor 36 tahun 2019. Yang keenam,
Ada tanda daftar perseroan khusus TV, nomor. Yang ketujuh, ada surat izin tempat usaha atau situ dengan nomor pasal 6, pasal 9, pasal 12, nomor 15 tahun 2015. Yang kedelapan, ada surat izin pendirikan bangunan atau IMB dengan nomor 11 tahun 2020. Selanjutnya ada aspek manajemen, yaitu struktur organisasi. Untuk pemilik perusahaannya yaitu Akbar. Kemudian bagian keuangan, yang pertama Nazma, yang kedua Asifa. Bagian produksi, yang pertama Firdaus, yang kedua Anita. Kemudian bagian pemasaran, yang pertama Alia dan yang kedua Gita. Uraian kerja atau job desk. Job desk pemilik atau owner bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan usaha untuk membuat rencana strategi agar pertumbuhan dan perkembangan usaha. Untuk bagian keuangan, job desk-nya itu memastikan penggunaan modal dan sumber daya usaha secara menguntungkan dan mengurus kegiatan pembiayaan usaha. Untuk bagian produksi yaitu menerima pesanan dari pelanggan, membeli bahan baku, dan meninjau produksi barang. Selanjutnya bagian pemasaran, menyusun strategi pemasaran, menetapkan sasaran untuk penjualan, dan mengidentifikasikan peluang pasar. Perkenalkan, nama saya Gita Nurafia dari kelas MN22G. Di sini saya akan membahas tentang aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama ada aspek pasar dalam menganalisis potensi pasar untuk produk seperti bakso goreng. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami peluang dan tantangan di pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar, demografi. Target utama mungkin adalah anak muda, pelajar, dan juga mahasiswa, hingga keluarga pendapatan menengah ke bawah cenderung menjadi sasaran karena bakso goreng sering dianggap sebagai jajanan yang sangat terjangkau. Di sini juga ada ukuran pasar, identifikasi jumlah konsumen potensial di wilayah tertentu, ukur popularitas bakso goreng dibandingkan produk sejenis seperti siomay goreng, tahu crispy, atau makanan gorengan lainnya. Terus yang kedua juga ada tren pasar, peningkatan minat street food. Banyak konsumen menyukai makanan yang mudah ditemukan di jalan dengan harga yang sangat terjangkau. Terus yang ketiga itu ada kompetitor, identifikasi jumlah dan kekuatan kompetitor di daerah target, baik pedagang kaki lima maupun gerai, franchise maupun merek besar. Di sini juga ada peluang pasar. Peluang pasar bakso goreng cukup menjanjikan karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu permintaan yang konsisten. 9 bakso goreng memiliki daya tarik yang kuat di berbagai kelompok umur, terutama anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Konsumen cenderung melakukan pembelian berulang terhadap produk ini sehingga menciptakan potensi besar pada pasar yang stabil. Terus di sini juga ada variasi produk dan inovasi. Bakso goreng juga mudah dikreasikan dengan berbagai varian rasa seperti pedas, pedas asin, keju, dan juga BBQ, dan bentuk bakso kecil dan bakso besar yang dapat memperluas daya tarik pasar. Di sini juga ada analisis bauran pemasaran bakso goreng, produk, deskripsi produk, yaitu yang pertama ada bakso goreng adalah makanan ringan yang terbuat dari daging yang dibentuk bulat dan digoreng hingga berwarna keemasan. Produk ini juga harus menawarkan rasa yang enak dan bisa ditambahkan varian rasa original, pedas, dan lain-lain. Terus price-nya, strategi penetapan harganya itu gunakan strategi harga kompetitif dengan membandingkan harga produk bakso goreng dengan produk serupa di pasaran. Harga harus terjangkau bagi target konsumen terutama anak muda. Terus harga paket dan diskonnya juga menawarkan paket hemat, misalnya beli 3 gratis 1, untuk menarik pembeli yang ingin membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Di sini juga ada place lokasi penjualannya. Pilih lokasi yang strategis yang ramai dikunjungi oleh target pasar seperti area sekolah, kampus, pusat pembelanjaan, dan area pasar malam.
Lokasi yang tepat dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan. Terus yang kedua juga ada promosi di media sosial menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mempromosikan produk melalui konten visual yang menarik. Konten dapat berupa foto, video, atau challenge menarik yang melibatkan produk tersebut. Kajian aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada dukungan umum pembangunan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung kewirausahaan di Indonesia. Berdasarkan GAP penelitian, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, Indonesia. Salah satu studi Eeng et al. 2015 menganalisis sektor-sektor unggulan dalam perekonomian kabupaten atau kota di Jawa Barat yang meliputi sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, dan hotel dan restoran, sektor pembangunan, sektor jasa-jasa, dan sektor pertanian. Secara keseluruhan, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, pendanaan, peluang jaringan, infrastruktur, dan kapasitas kewirausahaan. Dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting dalam keberhasilan pembangunan perekonomian bagi suatu negara. Adapun indikator yang digunakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan tetap baik di tengah perekonomian dunia yang sedang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh permintaan domestik, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat memiliki bidang unggul yaitu industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat memiliki sumbangsih yang besar bagi Indonesia, meskipun tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dukungan pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,5 sampai 4,3%. Target ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan konsensus ekonomi market maupun lembaga internasional seperti IMF, World Bank, OECD, dan ABD. Optimisme pemulihan ekonomi berasal dari pemulihan konsumsi rumah tangga dan perbaikan ekspor. Dukungan kehidupan sosial, agama, budaya, dan adat istiadat setempat. Secara antropologi budaya dapat dikatakan bahwa yang disebut suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa ibu, bahasa Sunda, serta dioleknya dalam kehidupan sehari-hari, dan berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, daerah yang juga sering disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Berbagai macam kebudayaan tradisional di daerah Sunda sangat beragam, dimulai dari adat keluarga hingga masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan adat istiadat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mampu menciptakan tatanan kehidupan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Manusia mempunyai akal dan pikiran untuk memanfaatkan segala hal yang ada di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesimpulan dukungan ekonomi dan sosial dalam usaha yang akan dilaksanakan. Pembangunan di bidang ekonomi yang selama ini menjadi titik berat perkembangan di Kota Karawang, di mana pembangunan di Kota Karawang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat serta bertujuan mengembangkan potensi perekonomian daerah sekitar secara optimal, tingkat pendidikan secara umum untuk penduduk berijazah SMA atau SMK sederajat mendominasi komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi dan sosial sangat mendukung dalam proyek studi kelayakan bisnis ini. Sehingga diharap Aspek lingkungan, dukungan lingkungan fisik, pembuatan basreng, pembuatan bakso goreng sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang mencakup faktor-faktor seperti kualitas bahan, kelembapan, suhu, dan angin. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh masing-masing faktor tersebut. Di sini ada kualitas bahannya. Daging, kualitas daging yang digunakan ayam, sapi, atau udang sangat mempengaruhi rasa dan tekstur bakso. Dukungan lingkungan makhluk hidup pembuatan basreng. Yang pertama itu ada teknik pengolahan. Proses pembuatan bakso goreng meliputi pencampuran bahan, pembentukan bola-bola bakso, dan penggorengan. Nilai gizi, kandungan nutrisi bakso goreng dapat menjadi sumber protein yang baik jika menggunakan bahan-bahan berkualitas. Misalnya satu paha ayam tanpa kulit mengandung sekitar 13,5 gram protein per 52 gram dagingnya. Simpulan dukungan lingkungan sosial, kewirausahaan. Para pedagang bakso seringkali menggunakan model pinjam dari lembaga keuangan untuk memulai usaha mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan finansial dalam pengembangan usaha bakso goreng. Pengetahuan dan keterampilan. Banyak pedagang yang belum sepenuhnya memahami teknik pengolahan makanan yang sehat atau bahaya zat kimia tambahan dalam produk mereka. Aspek teknik dan teknologi. Pemilihan lokasi sebuah usaha memenuhi operasi induknya. Pemilik harus menentukan terlebih dahulu di mana letak gedung tersebut, karena lokasi merupakan faktor terpenting bagi usaha dalam mempengaruhi kedudukan usaha dan persaingan. Menentukan kelangsungan hidup usaha. Dalam menentukan lokasi usaha, terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Untuk melakukan pemilihan lokasi usaha basreng, ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan. Satu, lingkungan bisnis, yaitu mengenai kedekatan lokasi usaha dengan usaha lain atau pesaing, kedekatan konsumen, kedekatan supplier, dan kedekatan penyedia peralatan kelengkapan. Produksi. Kedua, faktor ini yang harus dipertimbangkan dalam memilihan lokasi karena menentukan biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan yang akan diperoleh. Nomor 2, berdasarkan nilai. Ada 3 tempat berbeda yang dapat dipilih untuk lokasi basreng harmoni yang akan didirikan. Faktor-faktor yang penting untuk menilai masing-masing lokasi dalam hal ini ada 5 faktor, yaitu bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklim. Yang ketiga, berdasarkan pembiayaan. Dalam menentukan lokasi usaha dapat digunakan metode perbandingan biaya atau cost yang diperbandingkan untuk pemilihan suatu lokasi usaha, yaitu biaya atau harga bahan, biaya pengolahan, dan biaya distribusi. Berdasarkan analisis. Yang keempat, berdasarkan analisis ekonomi. Suatu analisis mengenai biaya operasi pada masing-masing alternatif ditambah penilaian atas faktor intangible yang relevan. Biaya operasi antara lain biaya tenaga kerja, pajak, harga listrik, air, dan telepon. Manajemen proyek, proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mendistribusikan dan menjalankan sebuah toko yang menjual basreng. Berikut langkah dalam manajemen proyek toko basreng. Perencanaan awal seperti penentuan konsep dan target pasar, analisis pasar, penyusunan rencana bisnis, pengaturan sumber daya, rekrutmen dan pelatihan karyawan. Ketiga, desain dan pembangunan toko. Keempat, pemasaran dan promosi seperti strategi penetapan harga dan program loyalitas pelanggan. SDM yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, maka toko basreng harmoni membutuhkan berapa tenaga kerja agar dapat beroperasi. Oleh karena itu, manajemen toko basreng harmoni menyusun struktur organisasi berikut rinciannya. Pemilik 1 orang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengendalikan usaha, membuat rencana untuk perkembangan usaha. Bagian keuangan 2 orang, memastikan penggunaan modal dan sumber daya usaha secara menguntungkan. Yang bagian produksi 2 orang, menerima pesanan dari pelanggan, membeli bahan baku, dan meninjau produksi barang. Lalu ada bagian pemasaran 2 orang, menyusun strategi pemasaran, menetapkan sasaran untuk penjualan, mengidentifikasi peluang pasar. Lalu ada sistem teknologi. Sistem teknologi yang digunakan, konsep
Ruangan direncanakan toko basreng terdiri dari indoor. Ruangan toko basreng Harmoni didesain senyaman mungkin dengan menggunakan interior yang indah dan menarik. Teknologi yang akan digunakan untuk mengorganisir antar bagian pekerjaan secara manajemen perlu menyiapkan sistem aplikasi pembantu software, sistem manajemen persediaan, lalu sistem point sale, lalu ada sistem media sosial, terus sistem pembayaran digital, sistem akuntansi dan keuangan, sistem e-commerce dan order online, sistem analisis dan laporan. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai dalam jangka waktu tertentu. Investasi bersifat jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada tujuan. Selain bertujuan memperoleh keuntungan, investasi juga dilakukan untuk menjaga nilai kekayaan dari inflasi dan sebagai bentuk perencanaan keuangan di masa mendatang. Di sini ada semua komponen yang dibutuhkan untuk membuat bakso goreng Harmoni, yang terdiri dari tanah, gedung, sampai dengan AC, yang bernilai Rp2.138.000. Dan di sini ada juga modal kerja. Untuk komponennya terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, pajak, dan administrasi. Dan untuk totalnya berkisar Rp478.000. Dan ini adalah hasil dari net present value atau NPF. Untuk nilai NPF-nya cenderung negatif. Dan di sini ada profitability index atau PI. Untuk nilai PI-nya juga sama, negatif 0,98. Berdasarkan hasil simpulan kajian finansial, proyek ini tidak layak untuk dijalankan dengan kondisi saat ini karena nilai NPF negatif, arus kas operasional negatif, nilai PI kurang dari 1, dan payback periode tidak tercapai. Dan yang kedua, rekomendasi perbaikan: meningkatkan harga jual, mengurangi biaya operasional, mencari alternatif supplier dengan harga lebih kompetitif, mengoptimalkan jumlah karyawan, mencari lokasi dengan biaya sewa atau investasi lebih rendah, melakukan analisis pasar lebih detail, dan yang terakhir, mempertimbangkan skala usaha yang lebih kecil untuk tahap awal. Kesimpulannya, bisnis basreng bakso goreng memiliki potensi besar di pasar Indonesia, terutama dengan adanya tren kuliner yang mengarah pada camilan praktis dan inovatif. Minat masyarakat terhadap basreng cukup kuat, terutama di kalangan anak muda yang menyukai makanan ringan dan pedas. Analisis menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti variasi produk, fleksibilitas pemasaran, kemudahan distribusi melalui platform digital, dan pengelolaan harga yang kompetitif menjadi keunggulan untuk meningkatkan daya tarik basreng di pasar. Dan untuk sarannya, pengusaha basreng sebaiknya fokus pada inovasi produk dan varian rasa yang menarik untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama generasi muda. Pemasaran digital yang terarah, termasuk memanfaatkan media sosial dan bekerjasama dengan influencer, akan membantu meningkatkan eksposur produk. Selain itu, penting untuk menjaga kualitas dan ketahanan produk selama distribusi agar tetap segar dan aman dikonsumsi. Strategi segmentasi harga dan paket promosi dapat meningkatkan frekuensi pembelian, terutama bagi pelajar dan pekerja muda. Terakhir, membangun identitas merek yang konsisten dengan kemasan menarik dan promosi kreatif akan memperkuat brand di benak konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian, terima kasih.